Mengasihi Allah seringkali berarti engkau harus love what you don't like. Karena kasihmu kepada Allah melebihi ketidaksukaanmu, kebencianmu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Dalam hidup saya berkali-kali mencintai apa yang saya tidak sukai. Dan pada akhirnya saya berhasil mencintai apa yang dulu saya tidak sukai. Kenapa? Karena kasih saya kepada Tuhan yang selalu ngedrive saya terus untuk mengasihi apa yang saya tidak sukai. Saya dulu paling sukar berkata maaf karena berhala saya pengakuan. Saya nggak mau terlihat gagal, saya tidak mau terlihat lemah di depan orang lain. Saya mau tampil perfect, sempurna. Bagi saya kesalahan bukan untuk diakui, tapi untuk dijustifikasi. Diberikan pembenaran-pembenaran supaya saya tidak kelihatan salah di mata orang. Saya tidak suka disalahkan. Tetapi karena saya tahu Tuhan tidak menyukai itu, saya belajar membenci apa yang dulunya saya sukai. Sekarang saya menjadi orang yang gampang embracing my own mistakes. Bahkan saya mudah mengakui kesalahan orang dan saya taruh di pundak saya. Setiap kali di gereja ada persoalan, saya berusaha menjadi orang pertama yang berdiri dan berkata, don't blame other people, don't blame each other, it's my fault. Karena saya adalah pemimpin di tempat ini. Saya tidak suka disalahkan, tapi akhirnya saya membenci apa yang dulu saya sukai. Kenapa? Karena kasih saya kepada Tuhan melebihi kebencian saya terhadap yang lain. Saya menjadi gembala sidang juga sama. Kalau saya boleh memilih, saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi ilmuwan atau saya mau jadi seniman. Tapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya belajar berkata iya. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak ingin jadi gembala sidang sama sekali. Saya cuma ingin jadi pengajar. Tapi ketika Tuhan panggil saya menjadi gembala sidang, saya belajar taat pada pimpinan Tuhan. Belasan tahun saya menjadi gembala sidang. Awal-awal tahun, saudara, saya tidak menyukai panggilan ini. Karena saya tidak suka melihat orang lain cerita kepada saya. Saya nggak bisa dengarkan orang ngomong. Makanya saya jadi pendeta, bukan jemaat. Saya tidak bisa mendengarkan orang menangis, saudara. Pertama kali saya jadi gembala sidang, jemaat saya nangis selama 1 jam. Saya tuh bingung. Semua orang yang punya masalah nangis di mata saya adalah para pecundang, orang-orang lemah. Karena hidup saya dulu hidup yang sangat sukar sekali, saudara. Masa lalu saya ada masa lalu yang sangat pahit luar biasa. Sehingga saya menjadi pribadi yang tangguh dan akhirnya apa? Saya tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Dan saya memiliki gejala psikopat. Saya nggak bisa simpati kepada orang lain. Saya tidak bisa berempati kepada orang lain. Tidak pernah saya menangis bersama orang lain. Saya melihat orang bunuh diri di rel kereta api, saudara. Saya turun dari bis. Semua orang turun dari bis melihat, semuanya teriak, ada yang pingsan. The only person yang tanpa reaksi adalah saya. Dan saya cari tangannya di mana satunya, kakinya di mana, kepalanya ada di mana. I did not feel anything. Ketika saya dengarkan orang lain cerita, saya itu merasa ini waste of time. Saya lebih suka baca buku daripada mendengarkan orang lain bercerita. Saya menganggap orang-orang yang menangis adalah orang-orang yang lemah, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya berkata ya kepada panggilan Tuhan. Dan saya mulai love what I don't like. Pada akhirnya saya menemukan saya bisa mengasihi apa yang dulu saya tidak sukai. Saya mencintai jemaat-jemaat saya. Saya bisa menangis bersama dengan mereka. Penderitaan mereka menjadi penderitaan saya. If you love God, you will dislike what you love previously. Something that displeases God, engkau harus abandon that. Dan pada saat yang sama, if you love God, you have to learn how to love what you don't like.